Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab tentang dukun, ya, dukun dan yang semisalnya, dukun, tukang ramal, dan yang semacamnya. Baik, kemudian disebutkan riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu', ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur, ya, yaitu apa? Sudah kita jelaskan dulu, ya, yaitu kita meyakini sial, ya, karena sesuatu, ya, bisa karena angka, ya, meyakini angka 13 angka sial misalnya, atau terkait dengan bulan, meyakini bulan Muharram, bulan Suro, bulan sial misalnya. Ada yang meyakini Nogotino, hari sial, dan ini semua tatayur, ya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiarah atau tatayur ini adalah syirik, termasuk kesyirikan, ya. Maka tidak boleh kita sebagai muslim melakukan tatayur seperti ini, meyakini sial karena sesuatu ini, maka tidak boleh, ya. Adapun yang bikin kita sial adalah apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya inilah yang bikin kita sial di dunia dan di akhirat, ya. Bukan karena angka, bukan karena tempat tertentu, bukan karena bulan tertentu, bukan karena hari tertentu, ya, kebelah yang baik katanya, dan seterusnya, ya, tomposan dan semacamnya. Nah, ini semua termasuk tatayur. Baik, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur atau meminta orang lain melakukan tatoyur untuknya. Tanya kepada orang, "Mbah, iki kula nego dinane napa, Mbah?" "Anu le, kowe dina apa semua iki Selasa." Jadi kowe Selasa ya aja lunga-lunga ning ndi, aja lunga ning ndi, dan seterusnya. Ini tidak boleh, ya. Atau menjadi dukun, ya. Tidak termasuk golongan kami orang melakukan tatoyur atau meminta orang lain melakukan tatoyur untuknya, ya. Menjadi dukun atau meminta bantuan dukun, ya. Jadi dukun ya tidak boleh, minta bantuan dukun ya tidak boleh, ya. Ini kalau kita mengaku kaumnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak termasuk golongan kami orang melakukan apa? Tatoyur. Kemudian minta orang lain melakukan tatoyur. Kemudian menjadi dukun atau meminta bantuan dukun. Kemudian au sahara au suhira lahu, ya, menyihir atau minta bantuan menyihir untuknya, ya, minta bantuan tukang sihir untuk menyihir seseorang, ya. Ini juga tidak boleh. Kemudian Nabi SAW juga melanjutkan, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya,
maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Ya. Jadi masyarakat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara faedah hadis ini menunjukkan apa? Haramnya tatayur. Ya, ini haram dalam Islam, yaitu menganggap sial karena sesuatu. Asalnya dulu ya, orang jahiliyah dulu, ini tatayur ini dulu itu pakai burung ya, pakai burung. Jadi kalau orang jahiliyah dulu mau pergi, mau safar, ini mereka menerbangkan burung ya, asalnya dulu itu. Kalau burungnya miber ke kanan ya, terbang ke kanan, maka ini pertanda baik sehingga dia tetap safar. Kalau burungnya terbang ke kiri, maka ini pertanda sial, tidak baik, maka dia tidak jadi safar ya, maka dinamakan tatayur ya. Tapi ini juga berlaku umum, tidak hanya terkait burung saja. Sekarang tatayur macam-macam ya, yaitu tadi misalnya ada yang meyakini angka 13 angka sial misalnya ya, makanya semua tidak ada dalam Islam. Kalau dalam agama lain ya silakan ya. Adapun kita sebagai muslim tidak boleh apa? Tidak boleh ikut-ikutan seperti ini ya, karena hukumnya haram ya. Ini bulan Muharram contohnya, ini bulan mulia dalam Islam. Kenapa kalau ada orang Islam meyakini bulan Muharram, bulan Syuro ini bulan sial? Ini dari mana ini keyakinan ini? Ya, padahal Allah Ta'ala menjadikan bulan Muharram bulan yang mulia Pak. Ini dari mana keyakinan ini Pak? Ya, sehingga kalau masuk satu Syuro ya, ini pasar-pasar sepi Pak, nggak berani jualan. Maka ini musibahnya. Dan rata-rata ya muslim gitu, KTP-nya muslim Islam Pak, rata-rata. Ini musibah. Maka ini harus sering kita sampaikan, tatayur seperti ini haram dalam Islam, tidak boleh, termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Ya. Jadi tatayur hukumnya haram. Ya. Misalnya di sini sebagaimana haramnya sihir. Ya. Sebagaimana haramnya sihir. Dan seperti itu pula hukumnya ilmu perdukunan. Ya, perdukunan. Ini juga haram semuanya, tatayur, sihir, perdukunan ini haram semuanya dalam syariat Islam. Ya, maka ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus menjauhi semua hal ini, tatayur, sihir, perdukunan dan semacamnya ini harus kita jauhi. Ya. Kemudian yang kedua, haramnya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Karena pengakuan yang demikian ini dapat menghilangkan tauhid. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad saja tidak tahu, ya, apalagi kita. Ya, buktinya apa? Banyak sekali. Ya, ketika kalungnya Aisyah hilang jatuh, ya, ternyata dia apa? Dibrekini itu apa? Ya? Ditindih, ya, ditindih ontanya. Ya. Ternyata kalungnya itu ditindih ontanya. Itu kalau istirahat kan ontanya menderum kan ya. Ditindih ternyata. Ternyata nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad dan sahabat rombongan ini nggak ada yang tahu, mencari mereka Pak, mencari. Padahal di bawah onta coba Pak. Ini bukti kalau Pak, Nabi Muhammad tidak tahu hal yang gaib. Seandainya tahu, ngapain sibuk-sibuk mencari? Oh itu di bawah onta Pak. Kan kalau Mbah Dukun sekarang kan seperti itu kan ya. Mbah, dompet saya hilang Mbah. Di mana dompet saya? Oh di gawa cah kaele. Nggih. Cah bangke kono sing nggawa. Dari mana dia tahu seperti itu? Ini kadang cuma ngarang-ngarang aja Mbah. Mbah saya ini ada yang guna-guna. Siapa yang guna-guna saya? Oh tonggomu sebelah tengahmu iku le. Ini kadang itu Pak, tujuannya itu apa? Untuk mengadu domba. Ya inilah visi setan. Maka kita tidak boleh percaya omongannya dukun, pendusta mereka. Terkadang dia mengatakan, oh yang nyantet kamu itu dulurmu dewi, paklekmu dewi. Ini memang tujuan setan apa? Supaya apa? Supaya menjadi apa? Terjadi permusuhan. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi benci dengan, oh jebule paklekmu dewi kayak awas gitu. Nah ini Pak. Padahal belum tentu benar. Nah, memang dukun seperti itu. Berusaha apa? Menciptakan permusuhan. Ya, maka tidak boleh kita percaya omongannya dukun, pendusta semuanya. Ya, dukun, peramal, penyihir ini dusta semuanya. Ya, tidak boleh kita percaya. Maka Nabi mengatakan apa tadi? Barang siapa yang pergi ke dukun dan membenarkan ucapannya,
maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keras sekali Pak peringatannya. Maka jangan sekali-kali kita pergi ke dukun, tanya aja nggak boleh, apalagi membenarkannya. Kemudian yang ketiga, haram dari hadis tadi itu ya, haram hukumnya meminta orang lain untuk melakukan 3 perkara tadi itu, tatoyur, sihir, dan dukun. Tidak boleh kita melakukan, dan juga tidak boleh apa? Meminta orang lain untuk melakukan. Loh, saya kan bukan saya melakukan sihir Pak Ustaz, saya kan minta sana yang kan sana. Saya cuma minta tolong aja, itu juga tidak boleh Pak. Tidak boleh, sama aja Pak. Yang nyihir bukan saya Pak, itu Mbah Kai Pak. Ya ning sing ngongkon kan kowe sing ngongkon nyihir. Jadi tidak boleh juga Pak. Tidak boleh juga, haram hukumnya. Kemudian yang keempat, membenarkan perkataan dukun ini merupakan suatu kekufuran. Membenarkan perkataan dukun ini merupakan suatu kekufuran. Dukun, tukang sihir, tukang ramal dan semacamnya ini tidak boleh kita percaya. Maka ketika ada orang bisa meramal begini dan begitu, ini tidak boleh kita percaya, dusta mereka. Uang buktinya juga sudah banyak. Sering terjadi orang meramal itu salah, gitu Pak Beten. Coba sudah berapa banyak orang meramal hari kiamat? Kan sudah banyak kan ya? Ternyata sampai sekarang belum kiamat. Loh, ini kan nyata atau fakta atau. Tapi memang sengaja yang diekspos itu apa? Yang kebetulan berhasil itu Pak. Yang ketepaan berhasil itu. Sing 100 niki salah kabeh ramalane, sing siji ketepaan bener Pak. Lah sing siji niki apa? Diekspos Pak. Nggih. Yang salah tidak pernah diekspos. Itulah permainan mereka Pak. Sehingga kesannya apa? Wah, aku diramal Mbah Kai iki bener pas ya. Padahal sing bener ya niku tok Pak, ketepaan niku nggih. Lah sing 100 sing keliru kabeh niki apa? Tidak diekspos Pak. Ini sudah banyak seperti ini. Sehingga sangat konyol ya kalau sampai hari ini kita masih ada yang percaya dengan tukang ramal, itu konyol sekali Pak. Konyol sekali. Padahal sudah terbukti mereka salah terus dalam meramal. Kiamat terjadi hari sekian tanggalnya kan pas itu ya. Tanggal 10 bulan 10 tahun 10 misalnya ini ya. Sampai sekarang belum kiamat Pak. Belum kiamat Pak. Ternyata yang ramal sudah mati duluan, belum kiamat. Ini kan konyol sekali Pak. Lebih konyol kalau kita percaya omongannya dukun ramal tadi itu. Ini sangat konyol sekali. Sebagai orang muslim tidak boleh kita, tidak ada yang tahu tentang masa depan, tidak ada yang tahu. Lalu kapan dia mati aja nggak tahu. Coba tanya aja yang meramal itu, Mbah jenengan itu matinya kapan Mbah? Nggak tahu dia Mbah. Dia mati kapan aja nggak tahu kok, apalagi meramal hari kiamat. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang ke Nabi SAW, bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril yang bertanya juga tidak tahu. Ini kan jelas sekali ya. Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia tidak tahu kapan kiamat. Malaikat Jibril, malaikat paling mulia juga tidak tahu kapan hari kiamat. Ini manusia paling mulia, tidak tahu Pak. Terus ini ada orang macam-macam ini ya. Ini nggak jelas ya. Ini mengatakan hari kiamat ini dari mana ini? Seandainya Allah berkehendak ngasih tahu ada manusia yang tahu kapan hari kiamat, tentu yang dikasih tahu yang pertama kali siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia paling mulia, dicintai Allah Pak. Maka aneh kalau Nabi Muhammad nggak tahu, ini Mbah Dukun ini kok ngerti? Mbah Dukun ini siapa? Apa dia lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kelima, dari hadis di atas menunjukkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi Nabi SAW mengatakan barang siapa mendatangi dukun lalu mendengar perkataannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Al-Quran adalah apa? Wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diturunkan ini berarti dari atas ke bawah. Ini juga menunjukkan berarti Allah ada di atas, di atas arsy. Kemudian Al-Quran ini juga merupakan kalamullah, firman Allah Ta'ala, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk.
Ya, bukan makhluk. Ini termasuk apa? Salah satu akidah keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kemudian yang keenam, wajib mendustakan para dukun dan yang semisalnya. Ya, ini wajib, Pak. Kalau kita ngaku muslim, wajib kita mendustakan mereka, Pak. Dusta mereka semuanya. Ya. Kalau sekarang ada pawang hujan macam-macam, ini dusta semuanya mereka, Pak. Gedabrus semuanya, ya. Gedabrusnya, ngapusi ini. Kemudian dan wajib kita menjauhkan diri dari mereka, ya, menjauhkan diri dari mereka, Pak. Ya, dan juga dari ilmu mereka. Ya, maka tidak boleh kita iseng-iseng belajar sihir, tidak boleh, Pak. Ya, kan saya cuma iseng aja, Pak Ustaz, daripada nganggur. Ya. Saya belajar sihir tidak boleh, Pak. Ya, bahkan sihir termasuk salah satu pembatal keislaman, tidak boleh. Ya, tukang sihir hukumnya dipenggal, Pak. Hukumnya dibunuh, Pak. Ya, ini tidak boleh seorang muslim belajar sihir, ilmu kebal, ilmu macam-macam. Ini bukan dari Islam ilmu seperti ini, Pak. Ya. Nabi dan sahabat niku kebal apa mboten? Mboten, Pak. Ya. Buktinya ketika Nabi SAW perang Uhud terluka apa mboten? Terluka, Pak. Berarti Nabi mboten kebal. Padahal Nabi ini apa? Manusia paling mulia. Ya. Paling cintai Allah. Itu enggak kebal, Pak. Ya. Para sahabat yang sudah dijamin surga, mereka juga banyak yang meninggal ketika perang, Pak. Ada yang terluka, ada yang meninggal. Berarti mereka tidak kebal, Pak. Ya, tidak kebal, Pak. Bahkan Nabi ketika perang Uhud pakai baju besi double, Pak. Beliau nggak kebal, Pak. Ya. Maka ilmu kekebalan dan semacamnya ini bukan dari Islam. Ya. Ini ada campur tangan syaitan. Ya. Maka sebagai muslim tidak boleh kita mempelajari hal-hal seperti ini, tidak boleh. Ilmu kebal dan seterusnya, ini dari syaitan semuanya, Pak, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, wajib berpegang teguh pada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam. Wajib berpegang teguh pada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan membuang atau menjauhi apa-apa yang menyelisihinya. Ini kewajiban bagi kita sebagai seorang muslimnya. Wajib kita berpegang teguh atas apa? Atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya siapa? Khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, khulafa'ur rasyidin. Ya, Nabi mengatakan wajib bagi kita berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wajib, Pak. Ini bukan pilihan, bukan boleh atau tidak, ya. Tapi wajib bagi kita kalau ngaku muslim, wajib apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Taala menyampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan, ya, sebenarnya Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami semua kepada bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan nanti kita bisa lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?